Beberapa waktu lalu saya udah ngetes satu monitor yang akhirnya bisa saya sebut sebagai salah satu monitor 4 jutaan terbaik. Nah, hari ini ada monitor yang bentuknya sama persis bre, tapi harganya beda. Apa yang beda coba? Halo, saya Jun. Asus ROG Strix. Sejauh ini yang kita kenal dari mereka adalah brand yang ya boleh dibilang untuk kelas menengah ke atas gitu ya. Produknya memang asik gitu dilihat, bagus-bagus, keren-keren, tapi harganya juga nggak murah. Nah, beberapa waktu lalu mereka ngerilis sebuah monitor yang dikasih label Asus ROG Strix budget. Harganya cuma 4 juta. Namanya Asus ROG Strix XG27 ACS. Yang harganya cuma 4 jutaan aja. Secara build bagus banget dan secara performance juga nggak kalah mantep. Kita bisa gaming 2K 180 Hz tanpa ghosting sama sekali. Detailnya bisa kamu lihat di sini. Nah, yang ada di meja kali ini adalah Asus ROG Strix XG27 UCG. Dia kakaknya versi ACS. Secara harga saat video ini dibuat memang monitor ini belum masuk Indonesia gitu ya. Tapi kalau harga resminya di luar dia ada di angka 499 US dollar. Ini sekitar 67% lebih mahal dibandingin XG27 ACS yang harganya 299 US dollar. Jadi kalau nanti masuk ke Indonesia dan diasumsi dia harganya 67% lebih mahal, ditambah dengan pajak yang harusnya juga sedikit lebih mahal, mungkin monitor ini jatuhnya akan dijual di kisaran harga 7 jutaan. Nah, dengan fisik yang sama persis, tapi harganya yang satu 4 juta dan yang satu kemungkinan di kisaran 7 jutaan, apa yang membuat kedua monitor ini beda? Kita lihat dulu dari fisiknya yang memang bener-bener identik. Build quality-nya solid banget walaupun berbahan plastik. Kakinya model segi 4 yang tidak terlalu lebar dan udah ada phone holdernya. Stand-nya full ergonomis dengan lubang kabel manajemen serta fitur ekstra. Tilt, swivel, pivot, height adjustment jelas bisa. Kensington lock dan VESA wall mount 100x100 juga ada. Ditambah ekstra soket tripod 1/4 inci di bagian atas. Connectivity-nya lengkap, satu DisplayPort 1.4, satu HDMI 2.0, satu USB-C yang berfungsi sebagai DisplayPort dan power delivery 7,5 watt serta satu earphone jack. Bezel layarnya tipis kecuali di bagian bawah. Kontrol OSD ada di sebelah kanan belakang yang komplit banget, ada joystick dan ada 4 tombol. Mau pakai joystick doang bisa, buat yang terbiasa pakai tombol juga bisa. Untuk menambah kesan mewah yang menjadi ciri khas Asus ROG, di dalam paket penjualannya kita dapat ROG pouch dan ROG sticker. Di samping ada kabel DisplayPort, kabel power, quick start guide, dan kartu garansi. Baik monitor ini maupun XG27 ACS kita dapat paket penjualan yang sama. Untuk spesifikasinya, Asus ROG Strix XG27 UCG menggunakan panel Face IPS berukuran 27 inci tapi dengan resolusi 4K, sedangkan versi ACS sama-sama pakai Face IPS panel tapi resolusinya hanya 2K. Untuk response time ini yang agak unik ya. Asus ROG Strix XG27 UCG ini punya dua mode refresh rate. Pertama, 160 Hz jika jalan pada resolusi 4K, tapi dia bisa dual mode display yang bisa diatur lewat tombol hotkey, di mana dengan satu kali pencet kita bisa merubah modenya menjadi Full HD 320 Hz. Beda dengan si AD, XG27 ACS punya refresh rate 180 Hz di resolusi berapapun. Spek lainnya hampir sama antara kedua monitor ini. Brightness maksimum 350 nits pada mode standar dan 400 nits pada mode HDR dengan kontras rasio tipikal 1000:1 dan response time tertulis 1 millisecond gray to gray. Sekarang kita langsung lihat aja perbandingan performance-nya. Dimulai dari color gamut. Sebenarnya monitor ini sedikit lebih baik dari XG27 ACS, tapi berujung sama aja. Gimana maksudnya? Asus ROG Strix XG27 UCG ini tercatat punya gamut volume tertinggi pada mode racing dengan 141% sRGB atau hampir 100% DCI-P3. Tapi yang ditampilkan hanya 100% sRGB doang atau 92% DCI-P3. Pada mode lain kondisinya kurang lebih sama. Scenery, Cinema, RTS, FPS semuanya punya gamut volume lebih dari 130% sRGB tapi yang ditampilkan hanya 100%. Pengecualian pada mode sRGB di mana gamut volumenya dibatasi di kisaran 100% sRGB atau 74% DCI-P3 dan yang ditampilkan juga sama 100% tapi di sini DCI-P3-nya yang tampil lebih rendah dari mode lain hanya 74% aja. Untuk kualitas warna tidak semua mode menampilkan warna yang bagus. Terlihat mode RTS dan FPS punya beberapa warna yang meleset cukup jauh. Untuk mode lainnya kondisi warnanya kurang lebih sama dan semuanya terhitung bagus. Setting default monitor ini terang banget di beberapa mode kecuali sRGB. Kita lihat mode racing, terukur brightness-nya cukup terang di 257 nits dengan black level 0,27 nits yang menghasilkan kontras rasio 941:1. Pada mode scenery settingnya terang banget di 456 nits dengan black level tidak sepekat racing, hanya 0,45 nits yang menghasilkan kontras rasio 1007:1. Sedangkan mode cinema tidak secerah mode scenery, tapi tetap aja
aja terang banget dengan brightness 372 nits dan blacknya hampir 0,4 yang menghasilkan kontras rasio 935:1. Sedangkan sRGB terasa jauh lebih nyaman di mata dengan brightness hanya 125 nits dengan black level paling pekat di antara mode lainnya di 0,13 nits yang menghasilkan kontras rasio 909:1. Untuk akurasi warna, keempat mode barusan udah bagus banget dengan akurasi average udah under 1 delta E. Sayangnya untuk warna putih masih belum natural kecuali mode sRGB. Pada mode racing, color temperaturnya 6300 Kelvin dan membuat putihnya terasa kekuningan. Scenery 6700 Kelvin, Cinema 7200 Kelvin dan putihnya akan terlihat paling biru di antara mode lainnya. Sedangkan mode sRGB udah pas banget di 6500 Kelvin seperti natural white. Untuk gamma, mode racing udah cukup bagus di kisaran 2,2 walaupun tidak terlalu rapi, tapi 3 mode lainnya termasuk sRGB sedikit di bawah 2,2. Sedangkan gray balance paling bagus terukur pada mode sRGB yang udah sangat seimbang dari sejak level gray 15%. Terakhir uniformity, monitor ini terlihat sudah cukup bagus. Untuk kontras di area tengah monitor deviasinya mantep banget, udah under 2 delta E, tapi untuk bagian tepi masih under 4 delta E. Cuma ini masih masuk nominal toleransi. Sedangkan untuk keseragaman warna kondisinya sedikit lebih baik, di mana hampir di semua area udah under 2 delta C, kecuali beberapa area di bagian bawah dan ujung kiri atas yang deviasinya sedikit lebih banyak, tapi masih masuk toleransi under 4 delta C. Sekarang untuk gaming performance, response time Asus ROG Strix XG27 UCG ini punya dual mode 4K 160Hz dan Full HD 320Hz yang bisa diganti hanya dengan satu pencetan tombol. Kita akan ukur response time di kedua mode tersebut. Kemudian sama seperti adiknya, monitor ini juga punya variabel overdrive untuk meningkatkan response time yang punya level dari 0 sampai 20. Saya sudah lakukan ratusan tes di kedua mode. Di semua setting preset warna dan di semua setting variabel overdrive terukur bahwa response time paling bagus adalah pada preset FPS. Walaupun selisihnya tidak terlalu jauh dibandingkan preset lainnya, cuma hitungan 0, sekian milisecond, tapi preset FPS ini yang akan saya bahas lebih lanjut. Kita mulai dari mode 4K 160Hz. Variabel OD0 terukur average response time 6,2 milisecond dengan respons tercepat hanya 2,9 milisecond, tapi tidak ada overshoot. Variabel OD5 kondisinya jadi jauh lebih bagus. Average-nya berkurang jadi 4,85 milisecond dengan respons tercepat jadi 2,6 milisecond, tapi masih tanpa overshoot. Mantepnya lagi, pada variabel OD10 hasilnya masih bagus banget. Average-nya berkurang lagi jadi 3,87 milisecond dengan respons tercepat jadi 2,4 milisecond dan overshoot-nya masih nggak ada. Tapi ternyata berhenti sampai di situ karena pada variabel OD15 dan OD20 respons average dan minimum memang jadi lebih cepat, tapi ada kondisi lain yang responsnya jadi lebih lambat, termasuk overshoot yang juga cukup parah. Kalau divisualisasikan kurang lebih kayak gini. Dari gambar UFO paling kiri adalah variabel OD0, yang tengah OD5 dan yang kanan OD10. Perhatikan gambar yang kiri dulu. Di gambar UFO masih ada bayangan di belakangnya. Tipis, nggak banyak, tapi ada. Itu ghosting namanya ya. Di gambar tengah variabel OD5 ghostingnya semakin tipis, dan di gambar yang paling kanan variabel OD10 semakin tipis lagi sampai hampir tidak nampak. Tapi belum ada bayangan putih atau bayangan biru sama sekali. Kemudian ini adalah variabel OD15 dan OD20. Pada OD15 kalau diperhatikan mulai muncul bayangan putih tipis, nggak banyak karena memang persentase overshootnya masih rendah, tapi berpotensi muncul dalam kondisi tertentu. Tapi begitu kita masuk ke OD20 langsung parah bre. Bayangan biru dan putih muncul sangat nampak sekali di semua kondisi. Ini namanya inverse ghosting. Jadi pada mode 4K 160Hz menggunakan variabel OD10 adalah yang paling bagus. Sekarang kita masuk Full HD 320Hz yang overall responsnya memang sedikit lebih bagus dibandingin mode 160Hz. Pada variabel OD0, respons average terukur 5,71 milisecond dengan respons tercepat 2,9 milisecond. Tidak ada overshoot. Pada variabel OD5, kondisinya sedikit membaik dengan average jadi 4,49 dan respons tercepat jadi 2,2 milisecond dan masih tanpa overshoot. Pada variabel OD10, kondisinya membaik lagi, average turun ke 2,9 milisecond dengan respons tercepat udah jadi 1,6 milisecond, tapi overshoot mulai berpotensi muncul, cuma prosentasenya cukup rendah. Error terburuk cuma 16 RGB dengan prosentase error di atas 10 RGB cuma 23%. Artinya inverse ghosting masih belum terlalu nampak. Pada variabel OD15 respons memang jadi sedikit lebih cepat pada kondisi tertentu, tapi hampir sama seperti sebelumnya ada banyak kondisi di mana responsnya juga jadi lebih lambat, termasuk overshoot yang juga semakin banyak. Sedangkan pada OD20 sama seperti sebelumnya udah nggak nyaman banget bre.
Jadi pada mode Full HD 320Hz, setting overdrive terbaik masih sama di variabel OD 10. Nah, sekarang gimana performance monitor ini jika dibandingkan dengan XG27 ACS yang harganya cuma 4 juta? Kita lihat aja perbandingan response time terbaik kedua monitor ini. Paling kiri adalah XG27 ACS 180Hz variabel OD 5. Terlihat hasil pengukurannya sedikit lebih baik dibandingkan yang tengah XG27 UCG pada mode 4K 160Hz dengan variabel OD 10. Selisihnya nggak banyak, jadi secara visual nggak akan ada bedanya. Sedangkan pada mode Full HD 320Hz yang paling kanan, XG27 UCG terlihat sedikit lebih bagus dibandingkan dengan XG27 ACS. Tapi sekali lagi, selisihnya nggak banyak, jadi secara visual hampir nggak ada bedanya. Gambar UFO kiri adalah monitor ini pada mode 4K 160Hz. Yang tengah XG27 ACS 180Hz dan yang kanan monitor ini di mode Full HD 320Hz. Coba perhatikan garis-garis vertikal yang ada di antara gambar UFO. Terlihat semakin tinggi refresh rate, semakin jelas garisnya. Itu adalah motion blur. Nggak bisa dihindari, semakin tinggi refresh rate-nya, semakin sedikit blurnya. Dan untuk blur ini, Asus ROG Strix XG27 UCG udah pasti lebih bagus dibanding XG27 ACS, tapi hanya saat dijalankan pada mode 320Hz. Di mode 160Hz masih kalah sama XG27 ACS yang udah 180Hz. Kemudian untuk ghosting, dari hasil pengukuran tadi urutannya juga sama. 160Hz adalah yang paling rendah, diikuti 180 dan 320. Tapi dari angka yang udah kita lihat tadi, perbedaannya tidak terlalu banyak. Dan aktualnya bisa kita lihat sendiri bahwa tiga-tiganya gambarnya udah bagus banget. Ghostingnya sangat tipis sampai nyaris tidak kelihatan. Yap, itu dia tadi Asus ROG Strix XG27 UCG kalau dibandingin sama adiknya XG27 ACS. Dimana secara fisik memang sama persis, tapi harganya berbeda. Adiknya cuma 4 jutaan, yang ini kemungkinan di kisaran 7 jutaan. Dan kalau dibandingin tadi bukan hanya secara fisik yang sama, tapi secara performance juga kurang lebih sama. Bahwa kedua monitor tadi punya gaming performance dan akurasi warna yang hampir sama juga. Yang membuat beda adalah resolusi dan refresh rate maksimumnya. Dimana yang ACS dia maksimum resolusi cuma 2K dan refresh rate-nya hanya 180Hz, dan itu sama di semua resolusi. Sedangkan XG27 UCG dia punya dual mode. Yang pertama bisa 4K 160Hz dan yang kedua bisa Full HD 320Hz. Dan kalau kamu perhatikan tadi, saat saya melakukan pengetesan, saya tidak melakukan custom profiling. Kenapa? Karena kalau saya mencari akurasi warna yang bagus dan paling nyaman di mata, mode sRGB-nya sudah sangat cukup. Jadi saya nggak bikin settingan custom dan nggak ada ICC profile yang bisa saya share. Nah, sekarang kesimpulannya. Kalau kemarin XG27 ACS bisa saya sebutkan sebagai salah satu monitor 4 jutaan terbaik, maka XG27 UCG ini ya bisa saya sebut sebagai monitor 4K terbaik. Kalau dengan catatan nih ya, kalau nanti harganya beneran ada di kisaran 7 jutaan. Tinggal kita tunggu tanggal mainnya, kapan dia bakal dirilis resmi di Indonesia.